ketemu yang namanya peserta emerging artisnya itu sendiri, begitu kan. Terus kemudian ditemukan juga dengan para mentor, coach yang memang ngerti banget di bidangnya, begitu kan. Terus dibalut dengan konsep inkubasi. Tapi kenapa inkubasi itu penting ya? Karena kenapa harus di-incubate gitu? Padahal kan kalau misalkan kita bicara soal zaman sekarang, knowledge, terus kemudian skill gitu ya. Anak-anak zaman sekarang mungkin tinggal gue lihat di YouTube aja gitu, atau ngeliat di TikTok aja gitu ya. Nah itu kenapa harus ada proses inkubasi yang terstruktur untuk bisa join di ekosistem? Nah itu mungkin. Oke, sebenarnya yang paling penting adalah begini, ada dua hal kalau nggak salah, ada karya sama ada kreatornya. Menurut saya kalau ditanya mana yang penting ya, karya atau kreator ya. Kalau karya nanti hadir atau penting setelah ada proses licensing, dikenal masyarakat dan lain-lain. Tapi kreator itu justru jadi, menurut saya jadi core gitu loh, penting banget itu. Kenapa? Karena dia menghasilkan karya. Nah, lebih sering hasil olahan karya kadang-kadang prosesnya panjang gitu. Lama banget dari dia menghasilkan karya sampai akhirnya menjadi sesuatu yang bisa menjadi economic value gitu. Bisa jadi karena exercise atau trial dan error gitu. Dan itu masih terjadi sampai sekarang. Untungnya kemajuan industri ini cukup menarik. Nah, inkubasi ini perlu banget menurut saya karena talent yang baik kalau ditemukan dengan pihak-pihak dan path yang benar, dia akan meluncur lebih cepat gitu. Artinya barrier-nya kita mau coba kupas dengan mempertemukan dengan misalnya ya kalau di musik ada Believe TuneCore ya. Tahun ini agregator Mbak Endah juga gitu ya, pelaku-pelaku industri mumpuni. Sebenarnya itu cara untuk kita memperkenalkan masing-masing kreatornya ke jalannya, bahwa di industri itu ada syaratnya. Kalau mau misalnya jadi di musik, misalnya kalau mau jadi ini ya harus tahu juga distribution channelnya kayak gimana cara mengelola bandnya, secara marketing harus dibikin apa ya, digital content-nya harus dirapin kayak gimana ya. Jadi proses belajar itu yang justru kita ketemuin. Nah, terhadap subculture lain, film sama juga sebenarnya. Banyak sekali karya-karya, bahkan ada satu festival yang lucu gitu ya, dia bikin festival namanya Hard Drive, festival dari karya-karya yang ada di hard drive aja. Jadi nggak sempat dipublish, nggak sempat, padahal keren-keren gitu. Nah, sandbox ya. Sandbox. Ya. Nah itu menurut saya banyak sekali potensinya. Nah itu yang menurut saya kita bisa kasih kesempatan jauh lebih besar kepada talent-talentnya dan kreator-kreator. Tadi sempat disinggung juga bahwa bukan cuman bicara soal menguasai kancah industri nasional begitu ya, tetapi ada interkoneksi ke global juga. Entah itu di art, music gitu ya, karena sedikit spill mungkin ya. Nanti ada stadium generali gitu ya untuk semua peserta dari 4 subsektor subculture ini ya, kepada music, film dan lain sebagainya gitu ya. Apakah ada upaya untuk membawa itu ke global, dan kira-kira caranya gimana gitu? Dari Ruang Meta Blog sebenarnya kita menginisiat dari awal ya, kita menginisiat bahwa ini adalah cikal bakal. Saya tadi juga bilang bahwa ketika Emerging Showcase bekerja sama dengan Diplomat menjadi IP. IP ini saya rasa tahun ini dengan kita banyak subculture-nya, saya rasa kita siap untuk memperkenalkannya ekosistem kita ya ke regional. Regional dulu, ya. At least Asia berarti ya? Asia gitu. Nah, yang menarik adalah, Mas Dimas sudah boleh disebut belum Ginkai? Jadi yang menarik adalah, nanti ditut. Jadi yang menarik adalah sebenarnya kita ada kesempatan ya, karena kita bikin inkubasinya ada subculture film, fashion dan ini, kita bertemu, sempat diskusi sama Ginkai. Ginkai ini dulu adalah orang yang menginisiate market film di Singapura namanya Safa. Jadi ini saat yang menarik menurut saya. Nah sekarang Ginkai justru mau melebarkan sayapnya dari hanya sekedar melakukannya di Safa di Singapura. Kayaknya saya sempat dikirim juga ke Kemenparekraf untuk datang tahun lalu bawa Tura, bawa IP-nya kita. Nah ini kesempatan ya, dia datang, dia bilang kalian bikin program ini Mas Anja katanya, yuk kita bantu deh. Nah yang menarik adalah dia sekarang lagi bangun ekosistem intellectual property rights dan investasi di Asia Tenggara Pak. Dan kebetulan setelah pembicara sama kita, sama Mas Dimas dan lain-lain di Ruang Meta Blog, kita ditunjuk juga menjadi salah satu host dan untuk di Indonesia. Jadi Ruang Meta Blog. Nah Euphoria dengan programnya kita akan bawa. Dan kebetulan nanti tanggal 1 atau 2 beliau datang. Ginkai datangnya tanggal 2 ya.
Dari tanggal 30 sudah datang ke Indonesia dan kita bisa punya kesempatan untuk diskusi dengan orang yang memang bermain di industri IP dunia. Dia produsen film juga, dia memproduksi banyak sekali film, mencarikan investasi untuk film. Nah sekarang dia lagi bangun IP-nya Filipina, Mas Wendy dan Mas ini. Jadi ini nanti akan jadi kebetulan akan jadi sangat isu yang sangat menarik gitu loh buat kita. Satu lagi yang ongoing discussion tapi ini hopefully kita bisa dapat jadwalnya, namanya Roger Bergman. Roger Bergman ini yang punya ZenWorks. ZenWorks adalah licensing company salah satu yang paling terkenal di Jepang. Dia menghandle banyak sekali brand-brand bagus Jepang, salah satunya Uniqlo. Jadi Uniqlo itu licensing konsep dan strateginya dibikin bertahun-tahun yang lalu oleh ZenWorks. Dan it works now. Gitu. Okay. Nah itu kira-kira, jadi Euphoria tahun ini akan cukup punya kesempatan yang cukup menarik dan challenge cukup menarik karena exposure-nya akan kita leverage masuk ke regional ecosystem. Oke. So, tolong dibantu. Ini mungkin key message sederhana sebelum kalau misalkan kita bicara soal konteks pentahelix begitu ya. Tidak lengkap kalau misalkan tidak mendapatkan respon dari government. Yeah. Government ya, bukan pemerintah ya. Beda, no. Government, tata kelola kan sebenarnya kan. Iya, tata kelola begitu ya. To govern. Yeah. To govern. Yeah. Untuk mengelola begitu kan sebenarnya. Nah, highlight sederhananya adalah sebenarnya tadi Om Edi sudah bercerita tentang yang namanya proses, kenapa kok Vision Euphoria ini itu wajib untuk disupport, begitu ya. Yang kedua, hasilnya juga real. Yang ketiga, di tahun ini, access to Asia atau access to global market juga sudah mendapatkan lampu hijau. Sehingga semua para pelaku di industri kreatif, intinya nggak usah takut-takut deh. Kenapa? Karena teman-teman cuman perlu punya ide, submit melalui euphoria.id. Submit aja kok sebenarnya idenya. Kalau di musik ada karyanya paling tidak, begitu ya. Kalau enggak, bagaimana ide bermusik itu tidak didengarkan gitu ya? Gimana ya caranya? Nggak bisa kan? Nggak bisa dibayangkan kan sebenarnya. Oke, jadi submit aja, begitu ya. Karena di sini ada proses inkubasi, jadi jangan takut. Ada kurasi juga, ada inkubasi juga, begitu ya. Ada learning proses. Daripada lu belajar sendiri, yuk gabung dalam sebuah ecosystem, bukan cuma community ya. Karena teman-teman juga bisa langsung dapat project, misalkan contoh teman-teman film yang submit projectnya butuh scoring music, ya udah gue ngisi ke sono deh. Teman-teman R&D design gitu ya, misalkan submit project, si lagu ini atau single ini butuh yang namanya cover album, buatin dong. So this kind of ecosystem ini menjadi nyata karena real industrinya seperti itu. Terkadang real industry itu kan ada letter of, ya ada MOU, kesepakatan dan lain sebagainya, dan proses itu pun juga akan diajarkan. So jangan takut, ini kita minta bantuan dari teman-teman media untuk bisa menyebarkan. Sebelum nanti saya buka sesi tanya jawab, sekarang saya akan lari ke Bro Amin. Nah, setelah mendengarkan Om Wendy, setelah mendengarkan Om Lance, kalau misalkan kita bicara soal kasana industri kreatif 10 tahun terakhir deh, begitu ya, 10 tahun terakhir, karena 15 tahun terakhir ada Backcraft, Mas. Iya. Kok saya lari ke sana? Jangan. Itu 10 tahun terakhir begitu ya. Kita percaya bahwa industri kreatif pariwisata, saya mulai dari periode 2020 saja deh, ketika kita mendapat hantaman yang cukup keras. Pandemi. Dari pandemi itu sendiri, begitu ya. Hantaman yang cukup keras. Setelah itu Indonesia menjadi salah satu negara di Asia yang bounce back-nya paling cepat, dan salah satunya adalah dari faktor dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan perkembangan ekonomi kreatif setahu saya malah lebih rapid lagi semenjak 2020. Nah, kira-kira dalam konteks kita untuk membangun industri kreatif yang kembali lagi kita nggak boleh melupakan esensi dari yang ya akar kita hidup lah ya, budaya, begitu ya. Itu kira-kira dari Bro Amin ngelihat proses ini, dan 3 tahun ke depan dulu aja, jangan 5 tahun ke depan. Kira-kira apa sih yang kita bisa explore bareng? Wah, pertama saya ingin mengapresiasi dulu, boleh ya? Saya apresiasi dulu keterkaitan antar subsektor tadi. Sebenarnya menjawab pertanyaan, apa yang kita eksplorasi bareng? Keterkaitan antar subsektor saya setuju. Bahkan kalau dalam kacamata pemerintah, kami membagi itu, saya setuju, tidak mungkin 16-17 subsektor, nggak mungkin. Mesti ada prioritas, ada prioritas. Ada sebenarnya subsektor unggulan
itu ada pada kuliner, fashion dan kria. Kuliner berdasarkan apa? Berdasarkan PDB, produk domestik bruto. 40% kuliner, terus kemudian 17% fashion dan kria 15%. Itu untuk yang, jadi kalau fashion tadi masuk ya, itu masuk akal. Masuk. Bahkan kalau seandainya kuliner masuk itu malah lebih akan semakin, kalau misalnya 2 tahun depan bikin tambah masuk kuliner. Yang kedua adalah subsektor prioritas. Subsektor prioritas ini adalah musik, which is itu sudah, film, dan kemudian animasi. Kenapa prioritas? Karena dia menunjukkan gejala yang Yulu bilang tadi, rapid. Jadi IP-nya itu bermunculan, IP-nya kuat gitu ya. Semalam saya nonton Glenn Fredly, Anda tadi menyebut Glenn Fredly, saya rekomendasikan untuk nonton karena Glenn Fredly the movie, it's very touch. Ternyata pesan kemanusiaannya dari Bung itu muncul lagi semalam, semangat spirit kemanusiaannya muncul. Saya rekomendasikan untuk nonton. Jadi saya kira apa yang harus kita ramu ke depan bahwa memang subsektor tidak pernah berdiri tunggal. Dia adalah satu kesatuan utuh. Apalagi tadi itu menyangkut masalah dikotomi antara industri dan kreatif. Well, sebenarnya itu udah persoalan begini. Saya cultural studies. Cultural studies itu bukan anti dikotomi sih. Tetapi memang untuk zaman yang begitu kompleks saat ini sulit sekali untuk mendikotomikan sesuatu. Semuanya bercampur. Ya. Semuanya bercampur. Ketika budaya tadi Anda ngomong budaya dalam pengertian yang mana ya? Budaya dalam pengertian yang mana ya? Saya bahkan mempunyai garis imajiner. Kalau seandainya kita mau menghubungkan antara kanan dan kiri, terus kemudian hitam dan putih, orang kan selalu begitu ya. Kanan kiri dikotomi. Saya mempunyai kayak di garis imajiner antara 1 dan 10. Sesungguhnya kita berada di angka keberapa? Jadi kita sebenarnya semuanya kita adalah memposisioningkan diri kita masing-masing di antara skala 1 sampai 10 itu. Jadi saya pikir bagaimana meramunya itu, apalagi dengan meramu budaya ya. Karena pengertian ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah berdasarkan kekayaan intelektual. That's why saya setuju sekali dengan IP tadi. Jadi output dari inkubasi tadi adalah IP. Betul Pak, karena perwujudan nilai tambah itu berdasarkan intellectual property. Berdasarkan apa? Kreativitas manusia berdasarkan apa? Warisan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, kalau seandainya memang saya nanti diajak, misalnya saya diajak Mas Gibran ngopi-ngopi lah misalnya, ngopi-ngopi, Mas kita ngomong ekonomi kreatif yuk. Oh nanti saya ajak ini dulu Mas Wendy gitu kan. Mas Edrik dengan ini. Maksud saya begini, kita perlu mempunyai mungkin setingkat, kalau memang Backcraft tidak berdiri lagi, apa tidak, kalian teman-teman pengen itu ya, bisa aja sih sebenarnya ekonomi kreatif itu kan bisa di mana aja, tetapi yang saya pikir itu perlu ada dirjen ekonomi kreatif yang berbasis warisan budaya dan dirjen ekonomi kreatif yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, karena memang sesuai dengan definisi undang-undang. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita bicara soal dukungan, terima kasih sudah diapresiasi terlebih dahulu. Dukungan. Ini persis betul. Wah, ini malah sebenarnya sangat connect karena gini. Karena kalau dalam pemerintahan itu, makanya pentahelix itu penting ya. Dalam pemerintahan itu dia mengejar output. Outputnya apa? Kalau output di Deputi 7 Digital Ekonomi Kreatif ya memang betul produk. Produk yang harus punya IP. Itu jadi ini outputnya jelas, konkret. Menurut saya itu sangat terbuka kemungkinan untuk kita berkolaborasi tahun depan. Doakan saja agar kemudian ekonomi kreatif mendapat tempat yang lebih strategis ya. Amin. Ya, bisa saja misalnya Kementerian Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kenapa enggak? Semua mungkin untuk dilakukan. Oke, menarik. Nah, Om Wendy ini, kira-kira ya, kalau misalkan boleh kasih satu pertanyaan ke Pak, kira-kira apa? Sebelum mau belanja ya. Indonesia Tourism Fund-nya itu gimana Pak komplainnya? Itu ya kebetulan memang bukan dari direktoratnya saya ya, bukan dari direktorat atau deputi. Tetapi menurut saya itu penting. Jadi itu karena yang akan dibantu adalah event. Teman-teman, kemarin saya mungkin udah pernah lihat udah pernah ke Art Jakarta Garden ya? Udah di situ saya juga ngasih kata sambutan dan saya bilang bahwa event
yang which is itu apa namanya menyangkut dengan dana abadi tadi, dana abadi pariwisata, itu memang yang mau dibantu itu adalah event. Mengapa? Karena dampak event itu yang tidak pernah kita luar biasa. Sebenarnya bicara dampak ya. Nah, akhirnya gue bicara dampak karena kenapa penting? Dampak itu bisa sampai 4. Direct impact. Ketika kemudian misalnya event ini, berapa transaksi yang terjadi pada saat hari ini? Itu direct. Indirect adalah rantai pasok yang memasok misalnya hotel, kuliner, segala rupa yang dipasok masuk di sini. Itu indirect. Ada yang disebut dengan induced impact. Ketika kemudian orang-orang yang ada di sini mengeluarkan spendingnya. Dan yang paling terakhir, yang itulah sebabnya ekonomi kreatif juga sesungguhnya tidak bisa terlalu dipisahkan dengan pariwisata. Karena spillover impact. Film yang mau diciptakan di sini, kalau seandainya dia syuting di mana di M Block, maka akan semakin membuat M Block menjadi pariwisata, menjadi tempat pariwisata. Jadi kenapa itu penting? Ya memang penting karena event itu bisa berdampak sampai 4 kali lipat dari dana yang dikeluarkan. Nice. So ada spill terkait tourism fund. Saya lari ke Om Lance dulu. Sebelum nanti kita akhiri sesi ini menuju sesi tanya jawab. Begitu ya teman-teman media boleh mempersiapkan pertanyaan. Tapi saya buka 3 pertanyaan. Om Lance kalau misalkan ada pertanyaan gimana? Nanyanya boleh yang beneran ya? Beneran. Tetapi saya jawabnya sesuai kapasitas saya ya. Siap. Sebenarnya begini Pak, jadi sebenarnya kan kita juga bangun, tadi saya senang sekali ada diskusi tentang Pentahelix, ada diskusi tentang fokus berikutnya adalah F&B dan lain-lain, atau malah fokus pertama ya culinary ya. Di Euphoria tahun ini kebetulan kita selesai satu hal. Kita ini punya aset banyak sekali, F&B, ekonomi kreatif depan, ada Roseman, ada Skipjet, banyak sekali. Nah, di tahun ini di Euphoria ini exercise buat art and design-nya adalah melihat IP-nya bagaimana bisa berkolaborasi dengan makanan. Untuk menjadi sebuah kolaborasi baru. Jadi ini sebenarnya kita mau exercise beneran karena kalau kita lihat di filmnya Ghibli gitu ya, atau di film-film Korea gitu ya, animasi atau film Jepang manga, itu makanannya sekarang dikembangkan sebagai bisnis yang jadi IP bersama dengan restorannya. Iya. Menurut saya ini menarik tata cara untuk menghubungkannya. Nah, berkaitan dengan program yang kita bikin di Euphoria, karena tahun ini memang agak challenge-nya cukup berat kita Pak, mengkoordinasi 4, membuat interconnectivity. Saya sih mau tanya satu hal yang yang dari government-nya, sebenarnya plan-nya dari Kemenparekraf misalnya ke depan, kalau kita melihat dari rencana yang tahun kemarin kan harusnya dilaksanakan tahun ini, apa sih kira-kira yang bisa kita libatkan langsung sebagai elemen dari Pentahelix-nya di dalam Euphoria atau di dalam kegiatan serupa, karena inkubasi itu sangat butuh support dari government dalam hal regulation dan lain-lain lah, tetapi misalnya begini, Pink Page nanti akan ke Singapura lagi di bulan apa teman-teman? Pink Page awal tahun ya? Delegasi. Ya. Berangkatnya ya mendapatkan pembiayaan, tapi saya rasa itu part yang cukup penting karena memperkenalkan aset-aset dan kekuatan lokal kita ke regional market, ke dunia. Kalau belajar dari Korea, kalau kita lihat Korea datang ke Indonesia, pasti dijemputnya pakai limousine, ditaruh di bintang 5 dan dielulukan. Kenapa? Karena apresiasi atas aset-aset lokal bangsanya dikuatin, dan yang support semua brand Korea yang ada di Indonesia. Ini mungkin bisa jadi ideas Pak, bahwa kita ketika keluar, yuk kita kirim yuk Pink Page kalau ke Singapura, yuk kita hadirkan sebagai brand Indonesia. Sama halnya dengan yang lain, sama halnya kayak Anggun udah bawa duluan, atau Agnes Priska dan lain-lain ya. Rich Brian sekarang, tapi kan dipikirkan dengan baik sebagai ekosistem. Nah, pengen banget tuh melihat plan ke depannya kemudian, dan bisa disupport begitu ya. Iya, karena berpengalaman di market yang lebih besar di luar negeri sama pentingnya dengan membangun karyanya di dalam. Gitu kira-kira Pak. Izin tanya yang agak. Sebenarnya 7 kedeputian yang ada di Kemenparekraf itu bisa membantu program-program ini. Misalnya saja Deputi 1 itu isinya adalah kebijakan strategis yang isinya sebenarnya adalah data-data. Jadi data-data yang tadi saya sampaikan itu dari itu. Jadi sebenarnya itu kan bisa digunakan oleh teman-teman di sini untuk melihat apa yang mau dilakukan ke depan. Ketika saya mengatakan 40% PDB itu dari kuliner, maka itu kan sebenarnya challenge buat teman-teman sini. Apakah kuliner akan dimasukkan tahun depan? Itu dari Deputi 1.
Dari Deputi 2 itu bisa membantu inkubasinya, misalnya workshopnya. Karena pengembangan sumber daya manusia, Pak. Pengembangan sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif. Nah itu Deputi 3-nya justru pada infrastruktur ini, infrastruktur dari M-Block-nya ini. Deputi 4 misalnya tadi itu bagus banget, tadi ada ini ya Ginkai. seperti investor Betul. dipertemukan dengan investor Ginkai, ya. ya. Impact Jadi investor. kayak business matching ya. Betul. Itu ada di Speed Deputi 4. Di Deputi 5 itu pemasaran, di Deputi 6 event. Jangan-jangan event ini sebenarnya kalau nggak salah satu event yang dibikin di sini itu memang udah masuk Karisma Event Nusantara ya. Yang ada di event. Jadi sebenarnya sangat berkaitan, Pak. Yang dibutuhkan itu memang cuma misalnya adalah ya komunikasi seperti saat ini. Kalau kita nggak duduk di sini saya nggak dengar ini. Dan kemudian teman-teman juga nggak dengar bahwa ada informasi-informasi baru yang perlu, misalnya tadi itu dampak event. Ya. Dampak event. Nah, ini teman-teman mungkin akan kontroversial mengenai pen film ya. Pen film 2021. I know Ya. some of you do not agree. So, saya ngerti itu dinamika dalam tetapi penelitian itu penelitian kalau tidak ini nanti saya bisa sebarkan 114 miliar yang digelontorkan pemerintah pada saat pen film yang pada saat kita pandemi kemarin itu direct impact saja, Pak. Direct impact dari penjualan tiket itu 4 kali lipat. Jadi sebenarnya tidak. Nah ini ya ini gue sebagai akademisi lagi nih. Kan gue macam-macam. Ada gue sebagai Kakinya banyak. komposer, gue sebagai gini. Itulah sebabnya kenapa kemudian case rebate menjadi PR buat kita untuk dunia film. Case rebate itu adalah pengembalian dana dalam jumlah tertentu dengan komponen tertentu berdasarkan spending lokal yang dikeluarkan oleh oleh produser baik itu asing maupun lokal. Misalnya dia melakukan syuting di Banda Aceh. Misalnya salah satu daerah destinasi di sana, dia mengeluarkan 100 miliar. Negara mengeluarkan 25 miliar. Mengembalikan 25 miliar. Kalau ini misalnya mudah-mudahanlah Kementerian Keuangan bisa ini ya, bisa mengamini ini. Karena saya dua kali diundang Kementerian Keuangan untuk presentasi case rebate ini. Itu tantangan untuk dunia film bergerak ke depan. bersama ya ini. Iya, sebenarnya jadi 25% itu akan membuat orang dari luar negeri itu mau untuk datang ke kita. Karena persoalan film di kita itu adalah rumitnya juga adalah izin lokal. Jadi maksud saya itu menjadi satu paket. Dalam dunia musik begitu hebat. Tapi persoalannya kita ada di mana? Di royalti. Royalti kita yang masih rumit. Saya mendapat mandat untuk membuat policy brief. Apakah mungkin direct license bisa dilakukan di Indonesia? Bukan lagi blanket license menggunakan LMK, LMKN. Nggak dilarang sih di Undang-Undang Hak Cipta ya, Pak? Apa? Nggak dilarang. Nggak dilarang. Jadi ya itu tadi. Ya itu kemudian kita bicara lagi apakah Anda positivistik, apakah Anda post positivistik. Gitu. Wah itu jadi rumit. Jadi cuman menurut saya bahwa kemudian saat ini ekosistem dari mengenai royalti ini diperbaiki itu sebuah keharusan. Entah bagaimana ya tergantung dari. Nanti kami akan memberikan beberapa opsi. Opsi pertama perbaikan LMKN. Yang kedua kalau memang seandainya teman-teman dari itu juga belum terlalu yakin dengan itu ya judicial review. Apa yang ini? Nah, jalurnya Prosesnya aja. seperti itu Karena dan harus begini, jalani bro, ya. Begitu IP lu ngomong IP, tapi kemudian persoalan royalti di Indonesia kita Nggak jalan. nggak jalan. Nah, ini dia. Siapa penyanyi Kuta Bali siapa? Andre Nusa. Dan itu gue tanya, Kuta Bali udah dapat berapa, bro? Sebagai apa nih? Sebagai pemain apa sebagai komposer? Kalau sebagai pemain gue dapat, kalau komposer belum dapat. Kuta Bali, bro. Kuta Bali. Nah, ini tantangan yang cukup menarik. Tapi kembali lagi, kalau misalkan sesi ini kita masuk ke sesi berikutnya, Oh iya sorry, gue terlanjur jauh. maksudnya untuk kali next session, oke ya? Bro Amin ya, jadi nanti kita bikin podcast terus aja nih. Oke, kelihatannya diskusi santai tapi memanas di akhir, tapi saya justru ingin buka kesempatan buat teman-teman media untuk bertanya. Mungkin langsung raise hand, langsung bertanya. Silahkan ada yang mau ditanyakan. Kenapa Evoria Movement ini ada, topiknya seperti itu. Kita pun juga sudah diskusi cukup komprehensif, termasuk ada opportunity ke depan ataupun sekarang yang sudah bisa dilakukan bahwa dukungan dari pemerintah itu sebenarnya sangat-sangat possible dan bisa dilakukan. Nah, dari teman-teman media mungkin saya buka pertanyaan, silahkan. Oke,
Aman? Oke, satu, oke, go. Kita tampung satu, thank you. Boleh langsung ditanyakan. Bentar. Oke, halo teman-teman semuanya. Ya nggak usah pengenalan, kalau langsung aja ya. Basicnya sebenarnya ada beberapa hal yang mau saya istilahnya bridging dulu lah. Kalau basicnya saya dari perfilman, dari filmmaker.id actually. Dan kalau kita lihat industri sekarang sebenarnya, dan apa yang dari diomongin dari topik tadi barusan, sebenarnya kan kita ngarahnya ke arah yang lebih tajam ya. Jadi kayak kita ngarah soal peluasan ke luar negeri, gimana caranya kita orang-orang luar negeri tahu, ngelihat akan potensi kita segala macam gitu-gitu kan. Cuma kalau kita lihat secara lokal sebenarnya dari industri kita secara umum ya, kita nggak ngomongin soal kayak di M Block atau kita ngomongin soal di Earhouse atau kayak kios Sojokes gitu. Mungkin di normal-normal kita itu agak sulit, bahkan ya kalau kita ngomongin sore misalnya, dengan musik-musiknya yang bagus, dengan apa segala macam, seberapa banyak yang dengerin sore dibanding dengan musik-musik lain yang mungkin secara kualitas nggak selevel dengan sore, tapi mungkin secara marketing atau mungkin secara FOMO segala macam mereka dengerin, akhirnya mereka ke guide akan hal itu. Pun sama halnya dengan film misalnya, kalau kita ngomongin misalnya banyak film-film yang bagus yang mungkin kita yang menang FFI atau apa segala macam gitu-gitu, kayak contoh kemarin misalnya Woman from Rhode Island yang kita lihat, atau film-film sebelumnya mungkin Penyalin Cahaya dan lain-lainnya yang ngomongin soal kekerasan seksual. Cuma nyatanya impact dari film-film itu nggak terlalu berasa, dan seberapa banyak yang nonton film-film itu secara awam sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya ke arah mungkin kalau yang tadi kita dengar mungkin kita udah tahu ya arahnya ke arah si tajamnya itu. Ya. Cuma ada nggak Bang langkah lain untuk selain mempertajam tapi memperluas juga, ngelebarin juga? Mungkin contohnya mungkin kayak tadi kan kita ngundang-undang yang dari luar negerinya tuh ke arah yang spesialis. Kayak ya dari orang-orang belakang layar yang emang ngebantu nge-support si brand-brand itu, si kreatif-kreatif ini. Bisa nggak kita contohnya kayak tadi kita ajak orang-orang filmmaker luar atau siapa lah, penulis karya atau pembuat lagu segala macam yang kita support secara ya secara finansial atau bahkan sekedar udah lu pakai nih. Simply misalnya Christopher Nolan misalnya dia nyari pantai-pantai yang bagus, gunung-gunung yang bagus atau alam yang bagus, udah lu datang aja ke Indonesia, semuanya gue urusin, datang aja. Yang basicnya bisa nge-support secara awam untuk lebih bangga lah. Karena basicnya ya kita paham karakter orang kita, kalau kita tuh agak respect-nya lebih tinggi lah dari produk-produk luar dibanding Indonesia. Bisa nggak dengan cara itu kita adakah arah ke situ untuk ngajak orang-orang besar ini untuk make something di Indonesia dan masukin unsur Indonesia ke dalamnya, yang bikin kolaborasinya itu sebenarnya bukan dari belakang tapi dari depan langsung. Oke. Kayak gitu. Nangkep Itu sih, Bang. boleh dari mana, namanya siapa? Saya Yusron dari filmmaker.id. So, terima kasih buat Yusron dari filmmaker.id. Thank you. Udah nangkep. Saya coba kerucutin jadi concernnya, issues-nya nangkep. Yang pertama adalah kembali lagi seperti yang tadi dijelasin ya, kita bicara soal kreasi atau kreatornya. Begitu kan? Kreasi dan kreatornya. Kalau konteks yang kedua disampaikan bahwa gimana kalau misalkan kreator-kreator dunia diberikan insentif atau kemudahan supaya bisa membawa atau berkolaborasi dengan kreator di Indonesia, atau hanya mempergunakan jasa. Ini gue highlight dulu ya bro ya, mempergunakan jasa yang ada di Indonesia, misalkan memperkenalkan tempat, lokasi di mana dan lain sebagainya. Kira-kira kalau misalkan dari seberang film dulu mungkin. Dari Om Lanca nanggepinnya bagaimana? Sebelum nanti gue ke music ya, terakhir ke Bro Amin. Oke. Sebenarnya ini challenge ini yang justru kita mau coba crack di Euphoria yang sekarang. Karena memang secara pengalaman industri banyak sekali kreator berhadapan dengan tadi challenge yang sama ya. Nah, justru inilah di tahun ini mungkin saya boleh kasih tahu sedikit. Boleh yang PSI boleh. Silakan. Jadi ada satu brand yang kita ajak sejak awal. Jadi ini program inkubasi ini cukup menarik karena ada brand-brand yang kita ajak sejak awal untuk ikut.
saya mungkin udah bisa kita sebut ya, Primal Surf International, salah satu produsen papan surfing Indonesia, kantornya di Jawa Timur, di Banyuwangi, Surabaya ya. Dulu lulusannya Diplomatic Challenge Iya, ya, dari salah DSC, satu. betul. Tahun lalu DSC lulusannya. Nah, perusahaan-perusahaan seperti ini mengikuti proses inkubasi Euforia dan programnya dari awal terlibat, sehingga kita anggap saja bahwa teman-teman yang submit karyanya di film, di musik, di art dan lain sudah punya kemampuan teknis yang baik, sudah punya kemampuan berkarya yang baik. So, Dan langsung di tahun- diketemuin sama klien ya konteksnya. ketemuin sama brandnya Pak. Off taker. Caranya gimana? Apakah bikin film buat brandnya? Enggak. Kita pelajarin, kita nanti akan minta di proses inkubasinya, minta brandnya presentasi ke pesertanya. Vice versa. Pesertanya juga akan presentasi ide setelah belajar tentang Primal Surf Indonesia. Artinya apa? Papan surfing, pantai, culture, budaya air, terumbu karang, laut, blue, ya. Iya. Jadi itu semua yang kita mau exercise. Itu akan jadi idenya mungkin di proses inkubasi sekarang tidak dipetik dari langit, tapi kita provide dengan kolaborasi. Harapannya apa? Hasil yang kita bikin satu paham. Karena secara teknis mungkin musisi ya udah jago. Sekarang bagaimana mempraktekannya atau mencari peluangnya di industri. Nah, terhadap salah satu brand ini hal yang sama yang terjadi. Exercise ceritanya tentang surfing. Banyak sekali cerita tentang alam, tentang yang lain-lain bisa dibikin. Yang dibicarakan mungkin soul of the brandnya, tujuannya Primal Surf Indonesia apa sih? Mungkin itu akan jadi menarik untuk dikawinin antara brand, pelaku industri, kreator dan lain-lain sehingga bertemu. Oke. Mutual functionnya terjadi gitu. Buat Primal Surf Indonesia punya target-target tertentu. Oke, jadi yang bisa dicapai. intinya adalah bagaimana teman-teman kreator ini dari awal sudah diajak berpikir bukan cuman membuat karya, tetapi membuat karya yang jualable, yang bisa dijual gitu. Ada sisi komersialnya kurang lebih seperti itu ya. Sehingga dalam proses pengembangannya pun dia bisa sustain. Ya, tapi sebenarnya problemnya bukan mengkomersialkan ideas dan lain-lain, tapi justru merespon sekitarnya atau mencari peluang market baru atas brand-brand yang terjadi. Sama kok ada BMW dibikinnya sama filmmaker internasional, bikin film pendeknya BMW dan itu jadi heboh banget like 10 years ago. Itu menarik menurut saya gitu. Karena ideasnya berangkat dari produknya. Yang ditampilin di seriesnya BMW yang bikin sama director kenal. Wong Kar-wai juga bikin salah satu kalau nggak salah. Guy Ritchie juga bikin. Itu pembuat kreator-kreator ternama merespon BMW dengan brandnya. Ada yang pakai dengan sangat. Oke. Itu menarik menurut saya untuk mempertemukan dengan industrinya. Oke, thank you. Terakhir dikit one statement dari Om Wendy sebelum kita close sesi ini ya. Kita close sesi ini dari satu pertanyaan terakhir. Thank you so much. Kita akan masuk ke sesi berikutnya untuk ngobrol dengan panelis yang lain. One statement untuk Euphoria Movement, Mas. Ya, yang pasti ini kan udah level yang berbeda tahun ini dengan 2022 dan tentunya itu tadi ya, kata kuncinya adalah kolaborasi gitu, bahwa kolaborasi pentahelix, kolaborasi antar subsektor itu sangat penting karena memang di era sekarang dikotomi sudah nggak ada, ego sektoral juga harus berhenti karena nggak akan bisa kita berdiri sendiri ya di era sekarang. Wah, musik hanya menjadi menara gading gitu, fashion menjadi menara gading, kemudian film menjadi menara gading. Nah, kenapa nggak ini benar-benar dikolaborasikan? Dukungan finansial dari pemerintah. Nah, gimana Pak Amin? Silakan. Mbak Leni mau bikin film nih kayaknya. Ya. Jadi ya betul itu dukungan pemerintah, memang dukungan pemerintah harus besar ya. Saya malah berpikir begini sebenarnya bro, kalau ini ya. Apakah pemerintah itu bisa misalnya ketika praproduksi, kayak macam waktu di PEN Film kemarin, itu kan kita bantu 850 juta untuk praproduksi. Apakah itu bisa menjadi reguler? Itu yang ya, jadi dukungan finansial itu saya setuju. Time out. Oke. Selain Boleh regulasi, salaman Pak. dulu, Mas. Selain regulasi. Salaman dulu, Mas. Salaman dulu. Iya. Mantap. Terima kasih, Pak Amin. Oke. So, thank you so much untuk sesi ini. Mohon maaf saya close dulu.